Halo kawan-kawan, ya kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian di Suara Juventini. Ya, seperti kita ketahui bahwa FIFA World Cup akan menghadapi partai terakhir di mana Juventus akan menghadapi Manchester City nih. Ya, seru kan pembahasan kali ini? Tapi di sini seperti biasa, gua tidak selalu sendiri. Gua selalu ditemani oleh para narasumber yang sering mengisi dan menghiasi di layar YouTube kalian. Kita kenalan dulu bagi kawan-kawan yang masih belum mengenalnya. Silakan nih Bang pakai jaket warna putih nih. Silakan Bang. Siapa namanya Bang? Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Qatar. Hati-hati di Nah, bom loh. lagi perang, lagi perang. Lagi perang. Oke. Nah, ini juga yang pakai kacamata yang sudah sering juga mengisi di layar kaca di Suara Juventini. Silakan Mas, silakan dikenalkan namanya siapa? Halo, Assalamualaikum. Gue Paundra Waalaikumsalam. Juventini dari Iran. Oh, ini kan negara konflik semua nih. Masih bisa YouTubean. Iya, lawannya Amerika Serikat nih. Besok Piala Dunia Antar Klub mainnya di Amerika Serikat kan. Wih, mantap. Baik, jangan lupa juga kawan-kawan bagi yang ingin join seperti Paundra, Mas Adi, silakan join di membership kita karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan nih cuap-cuap ngomong-ngomong di layar Suara Juventini. Dan di situ juga kalian akan mendapatkan berita-berita terupdate mengenai Juventus. Kita ada WA grupnya nih, jadi sangat oke lah untuk join di membership. Baik, para narasumber yang kita ketahui bahwa besok adalah laga terakhir nih antara Juventus melawan Manchester City, ya kan? Nah, gue ingin bertanya pada kalian, apakah laga antara City ini merupakan cerminan kualitas sebenarnya eh, Juventus itu? Karena kita ketahui bahwa eh, yang jago-jago cuma ya menurut gue sih cuma si City sama Juventus karena Al Ain sama Wydad ini bukan bukan apa ya kekuatannya tidak sebanding dengan Manchester City dengan Juventus. Nah, apakah laga tersebut merupakan cerminan nih sesungguhnya bahwa Juventus ini harus menang nih. Nah, kira-kira dari para narasumber gimana tanggapannya? Silakan ke Mas Paundra dulu. Ya, betul sekali. Jadi pertandingan lawan Manchester City besok nih akan menjadi pembuktian bagi Igor Tudor ya sebenarnya ya. Jadi seperti yang kita tahu itu sejak menangani Juventus, Tudor ini kan belum mendapatkan lawan yang sepadan kan atau yang Ya. levelnya berada di atas Juventus gitu. Hmm. Sebelumnya Tudor baru menghadapi AS Roma dan Lazio. Itu pun hasilnya juga kurang memuaskan, hanya bisa seri 1-1, 1-1, lawan Bolonya seri lagi 1-1. Dan kita agak sedikit susah payah sampai ditentukan di laga terakhir untuk bisa mencapai babak Liga Champion gitu. Zona Liga Champion itu sampai ditentukan di pertandingan terakhir. Itu pun juga hasilnya seri ya, menang tipis 3-2 lawan Venezia gitu. Jadi benar-benar sampai terakhir banget Tudor memberikan jaminan itu. Nah, sehingga di pertandingan lawan City besok ini menjadi ajang pembuktian buat dia untuk bisa meyakinkan kita nih para Juventini apakah Tudor ini menjadi pelatih yang tepat, solusi yang tepat buat Juve untuk bisa kembali ke jalur kejayaan, bisa kembali berkompetisi di Eropa dengan sejauh mungkin dan juga bisa mendapatkan trofi khususnya Scudetto gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya kita tunggu-tunggu besok nih melawan Manchester City ini adalah lawan pertamanya Tudor yang bisa dibilang secara kualitas tim itu levelnya di atas Juventus gitu ya sekarang ya Manchester City dari segi kualitas, value-nya, nilai-nilai pemainnya sampai pelatihnya pun juga jauh lebih berpengalaman dari Tudor. Jadi itu yang kita tunggu dan kita nantikan besok. Nah, di dua pertandingan pertama kemarin lawan lawan Al Ain dan Wydad Casablanca ini memang kualitasnya jauh di bawah Juventus gitu. Tapi bisa menang dengan skor 5-0 dan 4-1 menurut gue itu jauh memenuhi ekspektasi gue. Tadinya gue berpikir mereka cuma bisa menang 1-0, 2-0 gitu ya. Sehingga kemenangan 5-0 dan 4-1 itu tidak bisa dikesampingkan gitu bahwa jangan berpikir lawan ini kan emang jauh di bawah kualitas Juve kan gitu jadi Hmm. belum belum teruji gitu tapi jangan salah Manchester City juga meraih skor yang mirip-mirip juga menang 6-0 lawan Wydad bahkan cuma 2-0 artinya Juve kalau kita melihat seperti itu artinya Juve juga sudah berada di jalur yang tepat gitu kan coba bayangin kalau kita menangnya cuma menang tipis susah menangnya atau bahkan nggak bisa menang nah itu Hmm. kan
Juve masih banyak PR berarti kan, masih belum di jalur yang benar. Jadi jangan dianggap remeh juga main melawan tim-tim kecil di turnamen sebesar ini juga gak gampang. Real Madrid buktinya nggak bisa menang lawan Al Hilal. PSG kalah dari Botafogo ya kalau nggak salah kemarin kan. Ya. Inter nggak bisa menang lawan Monterrey. Bahkan harus susah payah ngalahin Urawa Reds di menit-menit terakhir baru mereka bisa menang. Gitu. Nggak gampang loh. Nggak semua tim Eropa itu bisa mengalahkan timnya dengan mudah. Padahal level kualitasnya jauh di bawah mereka. Juve bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan permainan yang dominan juga. Jadi menurut gue Juve sudah berada di jalur yang benar. Nah, ujian terakhirnya lawan City nih besok nih. Nah, kalau gue sih penasaran bukan dari segi hasil aja ya, tapi juga dari segi permainan. Kalau menang itu bagus ya, seri itu hasil yang realistis menurut gue. Kalau seandainya kalah pun kita juga mesti ngelihat kita kalahnya berapa, kalah tipis, kalah telak. Lalu bagaimana permainannya, bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Tudor. Nah, itu yang menarik buat gue ya untuk kita tunggu. Gue penasaran bagaimana Tudor ini memainkan pendekatan atau permainan melawan tim seperti Manchester City yang level kualitasnya jauh di atas kita. Kalau kita kalah telak dan secara permainan ini kita tidak bisa menyeimbangi, berarti masih banyak PR-nya nih, masih banyak gap yang harus kita jangkau. Tapi kalau kita mungkin kalah tipis 1-0 dan secara permainan kita masih bisa imbangi, possession-nya kita bisa imbangi, shoot on goal-nya kita banyak, gitu peluang-peluang kita banyak, artinya gap-nya tidak terlalu jauh untuk bisa kita kejar. Itu yang mungkin gue berusaha memberikan pandangan yang lebih objektif, lebih netral ya buat teman-teman semua. Gitu sih. Oke, baik. Dari Mas Adi kira-kira gimana nih tanggapannya nih? Ya, sebenarnya ini kan ujian Tudor ya, karena kan Tudor udah memainkan 2 pertandingan lawan Wydad, lawan Al Ain dengan full squad, maksudnya 11 starter yang selalu sama gitu, Bang Rocky. Bahkan kalau kita lihat di apa namanya di liga terakhir di 9 Jonathan terakhir dengan Tudor, itu kan mayoritas pemain-pemain ini kan main main semua di pertandingan itu. Jadi mau nggak mau Tudor ini mencoba inilah the best starting eleven gua ke samping dengan beberapa pemain yang cedera kayak mungkin Loka belum bisa main di starter di CWC ini juga belum Gatti juga belum fit. Tapi inilah the best starting eleven gua gitu bersama Juventus saat ini gitu. Nah, ini ujian pertamanya adalah menghadapi Manchester City karena kalau lawan Al Ain sama Wydad buat gua ya ini kayak kita latihan menyerang gitu. Bagaimana mengkonsep nyerang itu seperti apa gitu. Karena level lawannya emang jauh di bawah Juve dan emang minimal Juve di grup ini ya runner up gitu. Itu paling 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 minimal karena dengan kualitas lawan yang jauh semua di bawah Juve ya harusnya Juve minimal runner up gitu kan. Dan sekarang ada di puncak klasemen itu di luar ekspektasi kita karena kita menang selisih gol lawan Manchester City. Ini kan City. suatu yang sangat luar biasa maksudnya ya karena dengan skuad yang terbatas dengan para pemain juga yang masa depannya masih gonjang-ganjing kita belum tahu dan apalagi Tudor juga masih pengalaman pertama main di kompetisi yang seperti ini gitu. Karena kan UCL dia nggak ngerasain UCL di Juve musim lalu jadi benar-benar ujian pertama Tudor ya menghadapi tim yang levelnya di atas Juve ya di lawan Manchester City gitu. Even nanti kalau hasilnya atau negatif atau positif itu nanti kita akan lihat di lapangan. Tapi baik lagi kata seperti Mas Pondra, bagaimana pendekatannya Tudor terhadap match ini? Apa yang harus dilakukan? Apakah kita kalah kalah gede dengan permainan yang buruk seperti rival kita yang kalah 0-5 di final Champions League atau kita bisa minimal kita kalah tapi skor tipis dengan ketat gitu tough game yang dimana City juga harus mengeluarkan kartu-kartu terbaiknya untuk bisa menang dan Juve juga punya sistem kartu as lain buat apa menangkal serangan City nanti di pertandingan ini yang harus di uji cobakan sama Tudor apakah Tudor bisa apa namanya merealisasikan targetnya yang dibilang kamu Komoli bahwa CWC ini target Juventus juara ke kompetisi ini jadi ujian pertama ya Manchester City karena Al Ain sama Wydad even kita nggak dapat hujan yang berarti oke lah kita kebobolan lewat gol yang sedikit apa ya sedikit sederhana itu template bagi tim-tim yang bermain counter attack itu template banget gol-gol gitu tapi ya ketika ketemu City ini kan justru akan ada sesuatu hal yang berbeda gitu apalagi ya dengan kualitas value squad yang mahal pelatih juga mahal jadi emang di sinilah hujan Tudor di match ini gitu Bang Rocky. Oke, baik. Berarti ini adalah sesungguhnya partai yang kita nantikan tidak mengesampingkan partai Al Ain sama Wydad. Nah, gua akan bertanya lagi, apakah kemenangan yang superior terhadap Al Ain sama Wydad Casablanca ini nggak akan berefek nih ketika melawan City? Apa memang sudah Juve-nya udah solid nih? Menurut Mas Pondra gimana? Ya, ada keuntungan buat kita ya, kita menghadapi Al Ain dan Wydad. Mulai dari yang pertama Al Ain itu kan ada di pot 4. Ini artinya lawan yang paling ringan. Kemudian naik ke pot 3 Wydad Casablanca ini kan ada di pot 3. Berarti naik nih levelnya nih. Habis menang 5-0, kemudian 4-1.
berikutnya lawan raja terakhirnya di City di grup ini gitu. Jadi ini makin lama makin naik. Artinya ini keuntungan buat kita. Mungkin beda dengan tim-tim lain di grup-grup lain ya. Mereka belum apa-apa udah ketemu Flamengo, udah ketemu pot satu gitu. Nah, sekarang kita agak sedikit beruntung diuntungkan dengan jadwal. Sehingga dua pertandingan awal itu memang menjadi apa namanya latihan sebenarnya ya, dalam tanda kutip untuk bisa memperkuat solidnya skuad Tudor. Dan kemarin ya tadi sudah disampaikan Bung Adi juga gitu. Kalau skuadnya hampir sama Juventus nih, backnya hampir sama, gelandangnya hampir sama, McKennie juga yang dipasang. Jadi ini bisa dibilang sudah cukup solid gitu dalam dua pertandingan awal. Bukan tidak mungkin Tudor akan mengeluarkan uh, starting line up yang mirip-mirip juga melawan City besok gitu ya. Jadi menurut gue itu yang apa sudah bisa membuktikan bahwa skuad Juve sudah cukup solid. Tapi dibuktikan lagi nih besok nih lawan raja terakhir ya. Itu yang kita masih butuh pembuktian lagi gitu. Oh, berarti kemarin pion-pionnya dulu udah sternya udah ini udah bisa nih lawan Raja, bisa apa enggak Malah gue gitu ya. takutnya kalau misalnya kita memainkan beberapa pemain yang kemarin nggak main nih, misalnya Gatti Toto dimainin, malah mungkin bisa jadi hilang chemistry-nya, bisa jadi ya. Hmm. Oke, baik. Tadi Locatelli udah sempat dimainin kemarin kan, ya ya mungkin besok betul. bisa jadi starter. Nanti kita bahas prediksi line up ya. Nah, dari Mas Adi nih kira-kira gimana nih? Kemenangan superior di dua laga sebelumnya nggak ngefek nih ketika melawan Manchester City. Apa emang sudah solid si skuadnya Juventus ini? Kira-kira gimana Mas Adi? Ya kan, baik lagi, Tudor kan masuk ke Juve itu kan di apa namanya di tengah apa hampir at least 3/4 musim ya. Jadi cuma dapat jatah 9 Giornata lah di Juventus. Untuk menentukan starting line up pun dia belum gitu kan. Pada saat itu banyak beberapa pemain yang cedera kayak Bremer juga belum balik, Gatti akhirnya cedera di CWC ini, Locatelli. Jadi emang inilah the best 11 yang di mereka yang kita punya gitu. Jadi ya jadinya otomatis solid. Kenapa? Karena 11 itu main terus 2 kali gitu. Jadi bagaimana cara mainnya juga udah solid banget. Yildiz, Chico dan Colomani gimana trio itu di depan dan itulah yang ngebikin kunci-kunci Juventus di 2 match terakhir ini gitu. Tapi kan baik lagi ya kita juga butuh adjustment juga nanti buat Tudor di match ini karena di pertandingan lawan City kita nggak bisa cuma mainin 11 pemain gitu Bang Rocky. Kita tetap harus mainin 5 pemain bench yang akan siap menjadi kartu asnya Juve di babak kedua. Nah, yang ini yang harus dicari sama Tudor di match ini karena kita lihat banget itu kalau Dusan masuk itu lini depan kualitasnya jomplang banget sama Kolomani. Yang ini harus dicari yang begini-gini. Jadi PR seperti ini emang harus diberesin kalau emang mengejar target juara di kompetisi ini gitu. Seperti yang Komoli bilang di konferensi pers ini yang agak sedikit jadi khawatir kita juga bahwa ya bench kita nggak dalam gitu Bang Rocky. Oke, baik kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, dengan sudah dipastikannya kedua klub ini untuk masuk ke 16 besar, apakah pada laga besok Manchester City akan menurunkan skuad terbaiknya kayak Haaland, Silva, Gundogan? Apakah mereka tetap bereksperimen juga nih? Karena di dua laga sebelumnya mereka selalu merotasi dan berganti-ganti memakai line up-nya. Nah, untuk Juventus sendiri, bagi para narasumber, melihat kondisi seperti ini yang sudah dipastikan lolos ke 16 besar, apakah merotasi pemain, apakah tetap ngotot nih dengan line up yang kemarin kita menang antara Al Ain sama Wydad Casablanca. Nah, kira-kira bagi para narasumber punya pendapat tersendiri, Mas Paundra gimana nih? Kalau Manchester City kita melihat di dua pertandingan awal lawan Al Ain dan Wydad ini eh, memainkan skuad yang kurang lebih cukup berbeda ya gitu ya dari ini belum menurunkan skuad terbaiknya nih Haaland gitu semua masih belum belum main nih abang-abangan seniornya nih. Jadi masih ada beberapa pemain junior yang main terus ada pemain baru juga. Jadi kayak masih ajang coba-coba. Jadi kalau menurut gua ngelihatnya City ini kayak menggunakan ajang ini sebagai friendly match gitu untuk menghadapi musim depan. Musim 2025-2026. Jadi gue melihatnya seperti itu karena masih bongkar pasang gitu. Nah bisa jadi melawan Juventus besok mereka masih butuh mereka masih ngincer juara grup kan karena bagaimanapun kita nggak mau dong ketemu Real Madrid di babak 16 besar kan kemungkinan besar Madrid akan juara grup nih meskipun kita juga nggak tahu karena yang main kan kita duluan ya kalau nggak salah ya daripada Madrid ya. Ya.
kita duluan kan. Jadi kita masih belum tahu. Tapi pasti tim-tim seperti Manchester City, Juventus ini tentu akan menghindari kemungkinan bertemu dengan Real Madrid. Makanya akan tetap yang terbaik gitu. Mereka akan menurunkan squad yang terbaik. Ini juga mungkin bagi City, point of view dia juga ini akan menjadi ujian yang menarik juga melawan Juventus gitu. Kalau kemarin lawan Al Ain Wydad bisa masang pemain-pemain muda, bisa pasang pemain yang bukan starting eleven mereka, tapi kali ini mereka bisa coba itu gitu, bisa mereka coba apalagi ada beberapa pemain baru kan ya. Cherky apa segala macam tuh bisa masuk dalam satu sistemnya Pep Guardiola, apakah mereka cocok atau enggak, apalagi melawan Juventus. Sama juga kayak Juve nih, di bayangan City mereka juga menjadikan Juve ini sebagai ajang uji coba pembuktian juga gitu untuk musim depan bagaimana nih dengan banyaknya pemain baru. Kalau gue ngelihatnya gitu, tapi yang menarik itu adalah baik Pep Guardiola maupun Igor Tudor ini kan kedua pelatih yang juga belum pernah berpengalaman di Piala Dunia nih, baik di Piala Dunia antar klub karena memang ini turnamen pertama maupun di Piala Dunia negara. Ini nggak sama pendekatannya dengan sistem turnamen di Liga atau di Liga Champion yang kita main tiap minggu 3 pekan itu kita bisa rotasi segala macam. Tapi kalau ini turnamen Piala Dunia ini kan beda nih, mainnya tiap 4 hari sekali, tapi main liga, abis itu lu sistem gugur gitu kan. Sistem gugur lo hanya dalam selang 4 hari, 4 hari, 4 hari. Ini perlu pengalaman nih gitu. Kalau misalnya Tudor pinter ya, dia mungkin bisa tanya pelatih yang sudah berpengalaman bermain di kompetisi Eropa atau bermain di kompetisi Piala Dunia dalam level negara. Mungkin bisa tanya Conte, mungkin bisa tanya Deschamps gitu. Bagaimana cara memainkan skuad sebuah tim dalam turnamen seperti Piala Dunia yang hanya cuma 1 bulan, tapi lu bisa sampai jauh gitu, sampai akhir. Nah itu gimana tuh caranya itu? Itu yang harusnya dilakukan oleh Tudor dan Guardiola mungkin juga bisa jadi akan menggunakan pendekatan yang sama. Mungkin dia juga bisa akan nanya ke kolega-koleganya pelatih-pelatih Spanyol yang juga pernah berpengalaman menghadapi turnamen seperti ini gitu. Jadi ini yang menarik gitu ya. Makanya gue penasaran banget bagaimana Tudor besok memainkan permainan dan siap menurunkan skuadnya melawan City itu seperti apa. Oke, baik. Dari Mas Adi sendiri punya pendapat sendiri apakah pakai squad yang sekarang ini apa dirotasi kali Pinsoglio main ya kan kita nggak tahu ya kan. Gimana? Oke oke. Gua dari pendekatan Juve dulu gitu. Ini kan Juve kalau pakai starting 11 dengan 11 yang sama dengan seperti yang di 2 match sebelumnya, ini kan agak riskan karena kita ada 5 pemain yang udah dapat kartu kuning gitu. Ada Chico, ada McKennie, Thuram, ada Cambiaso serta Gatti. Ini kalau mereka dapat kartu kuning di match lawan City, ya mereka nggak akan main di fase knockout 16 besar. Jadi di sini juga Tudor akan gambling nih. Gua harus istirahatin 5 pemain tadi tapi dengan kemungkinan Juve akan agak sedikit bermain yang berbeda dengan 2 game yang sebelumnya atau maksakan tetap dengan 11 pemain tadi starter itu tapi dengan resiko 16 besar pemain itu absen. Jadi disinilah rotasi Tudor seorang pelatih bagaimana menilai kondisi tim gitu karena 5 pemain ini kan oke, Gatti belum fit belum bisa main starter tapi dengan Chico dengan Cambiaso Kepren Turam ini kan 3 pemain yang sangat dibutuhin Juventus karena di 3 game terakhir pemain itu mengendong itu dalam tanda kutip perform. Ini yang jadi permasalahan ketika pemain dapat kartu kuning, kita nggak main di 16 besar tuh pemainnya. Ini kan lebih dibutuhin Juventus kan menang di 16 besar dibandingkan menang di game ini gitu. Karena kalau di game ini kalah menang pun ya kita mungkin milih lawan aja di 16 besar. Tapi kalau kalah di 16 besar ya kita pulang ke Turin gitu loh. Jadi ada sebuah game yang agak sedikit tricky di apa namanya di game lawan City bagaimana susunan pemain nanti gitu. Jadi ada 5 pemain yang sangat-sangat riskan lah di match ini. Pendekatan City. Nah, ini gamblingnya apa ini saya worry seorang Pep Guardiola dia ngomong kan ketika ditanya sama media pasca menang lawan Al Ain gimana nanti susunan pemain lawan Juventus dia ngomong gua akan pilih 11 pemain terbaik gua. Sekarang pertanyaannya pemain terbaik City 11 itu siapa aja? Bukankah dari 25 skuad City yang main ini cuma 2 pemain yang belum main belum dapat menit pemain adalah Bettinelli kiper ketiga sama John Stones dan kemungkinan yang nggak main lawan Juve kan Echeverri cedera sama Rico Lewis kartu merah selebihnya pemain itu masih bisa main. Nah, tapi who is the best starting 11 Manchester City dari kiper sampai depan pun ini pemain udah apa bisa dirotasi semua. Bahkan kalau kita lihat City lawan Al Ain itu ada 5 pemain yang nggak main kan. Savinho, Doku, Tiani, terus juga apa namanya termasuk Ederson dan Marmus. Bisa jadi 5 pemain ini akan starter ditambah dengan 5 pemain yang starter di game kedua. Jadi akan ketemu 11 pemain terbaik yang dari 2 game yang jalani nama City. Ini yang agak lebih sedikit artinya Pep akan menemukan the best starting 11-nya di game lawan Juventus ini gitu. Walaupun
kita juga nggak tahu siapa yang akan main, Marmus kah atau Haaland di posisi seorang striker gitu. Apalagi kan sebenarnya kalau kita lihat sebagai Juventus ini mungkin melihat City kedatangan hanya 4 pemain baru. Ya, ada Hmm, Tiani, ada Ryan Aït-Nouri, ada Ryan Cherki Cherki. sama satu lagi siapa pemain satu lagi, pokoknya 4 pemain lah yang datang ya, Bettinelli sebagai kiper ketiga. Tapi yang orang lupa bahwa City baru ganti backroom staff, ganti asisten manajer, ngambilnya Pep Linders, ex asistennya Jurgen Klopp, ngambil pelatih set piece juga temannya si Pep Linders. Jadi City juga punya komposisi staff yang baru nih, yang apalagi kalau kita lihat game-game City di 2 game ini yang lawan Wydad sama Al Ain, gol-golnya banyak kan dari set piece, terutama corner kick. Itu apalagi karena pelatih set piece ini emang di setup buat City lebih baik lagi dalam hal mencetak gol lewat set piece terutama corner kick gitu. Jadi ini yang akan diantisipasi sama Tudor nanti kalau nanti apa selain skuad yang kita apa harus dianalisa lagi sama tim Tudor siapa yang akan starter lawan Juventus, dan dia harus antisipasi juga bagaimana set piece ini yang akan dijalani sama City dalam konsep ketika mereka dapat set piece corner gitu. Dan Juve kan kita tahu sendiri kalau corner itu sering kecolongan lah gitu. Jadi ini yang akan jadi gambling match menurut gua antara dua pelatih. Pep akan mainin siapa dan Tudor akan berpikir keras apakah 5 pemain yang sudah kartu kuning ini akan starter di match lawan City, karena sekali karena kartu kuning resikonya 16 besar yang akan berat buat Juventus gitu Bang Rocky. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Bang Adi dan Bang Paundra. Kita lanjut lagi nih, karena masih banyak pertanyaan yang gua akan tanyakan ke para narasumber. Nah, melihat rekor pertemuan Manchester City dengan Juventus ini, sepertinya Juventus lebih di atas angin karena sering menang ya kalau nggak salah. Apalagi kemarin terakhir di UCL kita menang 2-0 saat dipegang Thiago Motta. Nah, kira-kira bagi para narasumber, apakah strategi Tudor yang katanya lebih agresif, lebih memiliki transisi cepat, perpindahan antar bola, nah bisa mengulang positif nih di UCL kemarin, atau Juventus lebih menunggu dan bermain agak lebih hati-hati saat saat dipegang sama Thiago Motta. Nah, kira-kira bagi para narasumber seperti apa nih nanti jalannya pertandingan? Karena kan skuadnya sama, cuma ditambah Kolomwani sama si Kelly. Nah, kira-kira bagi para narasumber gimana pendapatnya? Oke, hasil kita lawan City terakhir ya 2-0 gitu kan. Mungkin Mota menggunakan cara yang agak sedikit berbeda daripada identitas dia karena mengetahui bahwa kita butuh poin di Champions League gitu, dan dengan cara bermain yang ngikutin Allegri way, menunggu dan counter attack akhirnya kita bisa menang 2-0. Ya, oke Tudor untuk main di formasi ini apakah Tudor akan menggunakan cara seperti Mota dengan atau mencoba dengan identitas dia sendiri seperti 2 game terakhir ya gitu ya. Tapi kalau menurut gua kalau emang apa dulu nih tujuannya? Kalau emang tujuannya untuk stay di untuk di apa juara grup, ya kita bermain menunggu dengan hasil seri ya kita udah juara grup karena untuk menghindari lawan-lawan tim besar di 16 besar gitu. Tapi kalau Hmm. emang untuk uji benar-benar apakah Juve ini sudah satu level atau masih udah satu level sama City atau masih jauh, ya uji cobanya adalah ya berani bermain dengan identitas sendiri gitu. Jadi di sini tujuannya apa dulu gitu Bang Rocky? Karena kalau kita lihat bahwa kalau emang untuk ngejar juara grup ya hasil seri udah cukup gitu, cukup bermain menunggu. Tapi apakah Juve kuat hanya untuk bertahan 90 menit di saat lawannya punya pemain secret weapon yang banyak gitu. Kita kan nggak bisa tiba-tiba kartu kuning Thuram diganti langsung ganti Douglas Luiz ya. Itu selesai lini tengah kalau model begitu. Mau counter attack Dusan masuk gitu. Jadi kan udah berubah lini depannya. Jadi sedangkan dia punya kartu-kartu lagi yang akan dimasukin gitu. Itu aja Rodri bisa masuk di babak kedua bisa ngerubah main City udah kayak City sebelumnya walaupun padahal Rodri alumni ACL gitu kan. Jadi eh, yang seperti gue bilang tadi bahwa adjustment di babak kedua akan sangat tergantung dari siapa yang akan dimainin Tudor dan apa yang tujuan Tudor ke depan. Kalau emang mau ngejar juara grup ya udah main aja kosong kosong tahan gitu, bertahan nunggu gitu, tapi dengan catatan Yildiz kita nggak akan show seperti 2 game terakhir karena Yildiz main begitu ketika Juve mainnya menyerang gitu. Kita belum tahu apakah Yildiz bisa menggendong tim dengan ketika kondisi tim lagi main bertahan. Ini ya kita apa yang mau kita lihat di match ini. Kalau tadi Mas Mondra bilang apakah pengen tahu pendekatan Tudor ya di sinilah Tudor mau ngelakuin apa ya tergantung dengan tujuannya apa di sini gitu. Kalau emang untuk menang
bisa, tapi kita mainnya menunggu atau hasil Hmm. seri. Karena kalau kita meradu ball possession dengan kualitas squad yang jomplang antara bench sama utama, itu ya kita cuma ngelihat kualitas kita seperti apa gitu. Apakah kita akan kecolongan lewat gol-gol yang sederhana atau emang kita akan bisa menang lewat counter attack, itu tergantung dari tujuan Tudor datang ke match ini entah menang atau hasil seri atau kalah gitu. Gitu sih. Oke, baik. Katanya dengar-dengar si Vlahovic yang gantiin, bener nggak sih itu starter? Ya, tapi kita tunggulah starting line up-nya nanti. Nah, kira-kira kalau untuk Mas Pondra gimana nih? Kan track recordnya bagus, ya kan? Terus kemarin juga terakhir menang lawan City 2-0 di UCL. Apakah ngikut gayanya si Thiago Motta kah? Nunggu lebih ngedelay baru nyerang kayak gitu. Apakah tetap agresifnya si Tudor akan dijalankan atau bagaimana nih menurut Mas Paundra? Kalau gue mungkin berangkatnya dari pertandingan terakhir aja ya, pertemuan terakhir, jangan dari waktu tahun 2016 gitu, terlalu jauh kayaknya ya. Sebelum ini kan kita ketemunya terakhir 2016 ya, zaman Allegri ya, menang Enggak. dua Iya. kali Iya, kan Liga iya. Champion, Pelatihnya ya ya kan? pelatihnya Pellegrini itu. Abis itu, iya, abis itu baru kita Hmm, ketemu lagi kemarin kan di Liga iya. Champion kemarin kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Tapi kalau misalnya kita berkacanya di pertandingan kemarin itu, tentu kondisinya 6 bulan kemarin aja menurut gue kondisinya beda ya. Pada saat itu Manchester City lagi performnya lagi down banget, lagi banyak kalah, banyak seri. Eh, Hmm, Terus kita juga main di kandang waktu itu di Liga Champion kita main di kandang. Jadi ada semangat yang berbeda ketika memainkan pertandingan melawan City ketika itu di kandang, makanya kita bisa menang 2-0. hmm. Permainan yang ditunjukkan Mota juga benar tadi udah disampaikan, lebih banyak delay, nyerangnya pun sporadis gitu. Jadi menangnya tuh kemarin kalau menurut gue menangnya menang modal semangat aja, menang modal semangat dan menangnya karena nyerangnya sporadis gitu, nggak terskema dengan baik gitu. Kita bukan berarti kita ngalahin City terus kita bisa secara dominan kita menguasai unggul segalanya, nggak juga kemarin, lebih ke sporadis. Nah besok mungkin gue akan lebih setuju kalau kayaknya kalau kita lebih baik main nunggu sih ya, main delay aja. Karena kalau kita mau coba nyerang dari awal, lini belakangnya Juve itu kita high defense tuh kemarin tuh lawan Al Ain sama Wydad tuh, makanya ada kebobolan dari counternya Wydad itu kan karena kita memainkan defensif yang cukup tinggi juga melawan terus ada beberapa kali juga serangan-serangan dari Wydad kan juga agak berbahaya, cuman ya pemainnya juga nggak berkualitas kan. Nah bayangin kalau itu terjadi di Bernardo Silva terus tiba-tiba Haaland gitu kan, Gundogan yang ada di depan kotak penalti kita, habis kita lagi asik nyerang, tektokannya nggak beres, kemudian Rebuk diserang ya. balik. Nah, itu kan Iya. bahaya banget gitu. Iya. Kalau kalau di sisi kiri mungkin agak sudah lebih solid ya, Cambiaso, Thuram, Yildiz ini udah lebih solid nih. Tapi yang sisi sebelah kanan yang gue masih meragukan nih, Conceição, McKennie kemarin kan. Terus Alberto Costa nih, sisi kanan ini kan masih bergonta-ganti. Jadi gue nggak yakin kita bisa unggul di situ. Makanya kalau gue sih menurut gue sih lebih baik kita main nunggu aja. Bener juga tadi kan kita kita tujuannya kan mau juara grup nih. Kalau kita mau juara grup sebenarnya hasil seri udah cukup. Jadi kita cukup bermain bermain menunggu aja sebenarnya, melihat bagaimana City memainkan bola, dan ketika kita punya peluang untuk counter attack atau kita ada cukup waktu 10 menit kita menguasai pertandingan, kita kontrol the game, disitulah kita bisa dapat poin. Itu yang selalu dimaksimalkan oleh pelatih seperti Antonio Conte dan juga kadang Allegri gitu. Secara dominasi mungkin kita nggak dominan, tapi ada satu momen selama 10 menit kita bisa menguasai pertandingan, kita bisa menguasai permainan, di situ kita dapat poin 1-0. Nah, itu yang mungkin bisa dicoba diterapkan. Tapi ya itulah, kita nggak tahu ya Tudor seperti apa nih, karena kita belum dapat polanya juga di permainan di Serie A kemarin. Kelihatannya masih agak sedikit sporadis, tapi kemarin melawan Al Ain dan Wydad sudah lebih terstruktur, sudah lebih terorganisir. Penasaran besok kita seperti apa nih, itu yang kita perlu tunggu dari seorang Igor Tudor. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira prediksinya bagaimana serta line up-nya yang akan diturunkan apa saja? Saya singkat saja nih. Dari Mas Adi dulu deh. Eh, kalau skor, kalau bisa menang sih menang tipis ya Bang Rocky ya, tapi realistisnya seri sih kalau gua. Untuk starting 11 11 ya mungkin dari starting 11 yang biasa, eh, Costa diganti sama Weah, selebihnya sama. Oh, oh gitu. Ya. Kiper Ya. masih sama ya, nggak Davara Kiper, ya? back, pokoknya Weahnya diganti sama Weah yang masuk gantiin Costa. Selebihnya 10 yang sama kayak biasa.
Kayak yang terakhir ya. Maksudnya ada McKennie, ada Thuram, Cambiaso, Gatti, Kelly sama Gatti apa? Maksudnya Savona, Kelly sama Kalulu. Depannya ya trio tadi Kolomwani, Chico sama Yildiz. Oke, dari Mas Paundra gimana? Prediksi skor Kalau gue sama apa line up? Kalau skor sih ya sama ya, ya kita semua pasti berharap menang ya udah pasti ya. Cuman prediksi gue kayaknya seri aja menurut gue hasilnya sudah cukup baik buat kita dan itu cukup realistis juga. Em, Kalau dari segi starting line up gue agak beda dari Adi. Kalau kalau gue melihat kita tetap ada beberapa pemain yang harus diistirahatin sih. Meskipun nggak semuanya ya, kita nggak rombak total. Tapi paling nggak 3 sampai 4 pemain tuh harus diistirahatin. Apalagi yang kemarin melawan Wydad itu mainnya kurang maksimal. Menurut gue, Kelly itu melawan tim seperti City ini nggak perlu kita mainin. Kalau Gatti sudah cukup sehat, mungkin kita bisa pasang Gatti. Di Gregorio, Gatti, Kalulu, dan Savona. Nah, tengahnya mungkin McKennie kemarin juga nggak maksimal melawan Wydad. Locatelli udah sehat, mungkin bisa pasang Locatelli bersama Thuram. Jadi the best double pivot kita kan memang Locatelli dan Thuram. Sisi kirinya mungkin masih tetap Cambiaso, sisi kanannya ya Weah mungkin bisa masuk, Alberto Costa juga nggak ada masalah, dua-duanya sama. Tapi mungkin gue pengen Conceição pun juga diistirahatin ya. Conceição nih juga kemarin melawan Wydad agak kurang maksimal, mungkin bisa jadi senjata yang bagus di babak kedua. Mungkin kita bisa coba maksimalkan Nico Gonzalez, Yildiz dan Kolomuani di depan gitu. Kolomuani pun juga kalau mau coba pasang Vlahovic, gue juga nggak ada masalah. Kita bisa coba istirahatin dulu Kolomuani, tapi dimainkan pun juga nggak masalah karena sudah cukup solid kemarin ya Kolomuani, Thuram, Yildiz dan juga Cambiaso nih jadi cukup solid di sisi kiri. Jadi kalau misalnya memang mau dirotasi, menurut gue ada di Conceição, McKennie, Alberto Costa, dan Kelly. Oke, baik. Terima kasih bagi para narasumber yang sudah menempatkan waktunya dan mengisi materi kita kali ini. Nah, bagi kawan-kawan, gimana nih? Tulis prediksi skor sama kira-kira siapa aja line up yang akan diturunkan. Tulis di kolom komentar. Mungkin ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, kita nanti lihat. Baik, terima kasih bagi kawan-kawan Mas Adi, Mas Paundra yang sudah berkesempatan untuk mengisi materi kali ini. Mudah-mudahan kita menang. Amin. Kalaupun Amin. kalaupun seri ya nggak apa-apa. Tapi kalaupun kalah, Masih ya itu juara grup kalau seri. seri masih jarak grup. Oke. Jangan lupa juga untuk di join membership kita karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan kayak Mas Adi, Mas Paundra, Mas Jeki dan yang lainnya karena di situ kalian bisa ngomong-ngomong cuap-cuap mengenai Juventus. Dan jangan lupa juga di subscribe nih di channel kita karena dengan begitu kalian bisa lagi tahu tentang suara Juventus ini. Di-share juga ke teman-teman dan juga tulis di kolom komentar baik itu saran, kritik atau apapun. Akhir kata dari gua, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Kita ketemu di lain kesempatan. Fino alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Terima kasih. Gila.